Sabdamu apa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Halo Sobat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam katekis santai episode sebelum ini, kita sudah membahas tema tentang katekismus gereja Katolik. Saya sudah menjelaskan di situ bahwa katekismus gereja Katolik adalah buku yang sangat penting bagi umat Katolik atau bagi gereja Katolik. Saking pentingnya, katekismus gereja Katolik itu bisa dikatakan sebagai kitab kedua bagi orang Katolik setelah kitab suci. Nah, ternyata masih ada satu lagi buku yang sangat penting bagi gereja atau umat Katolik. Buku itu adalah Kitab Hukum Kanonik. Apakah itu Kitab Hukum Kanonik? Silahkan ikuti katekese santai ini. Pertama-tama kita harus pahami dulu arti dari Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik dalam bahasa Latin disebut Codex Iuris Canonici, merupakan kitab hukum gerejawi internal gereja Katolik. Kitab ini memuat semua norma atau peraturan yang berlaku bagi semua orang Katolik di seluruh dunia. Kitab Hukum Kanonik ini sering juga disingkat dengan KHK atau Hukum Kanonik. Nah, karena kitab ini adalah kitab hukum, maka bahasanya itu bersifat legal, formal, dan padat berisi. Tidak semua pastor Katolik mengetahui semua isi dari KHK ini dengan mendetail, termasuk saya. Saya nggak tahu semua isi dari kitab hukum kanonik ini. Seseorang perlu studi khusus untuk mengetahui semua isi kitab hukum kanonik ini dengan baik. Makanya, setiap keuskupan selalu mempunyai beberapa pastor yang distudikan khusus untuk mendalami KHK ini. Mereka itu biasanya studi di Roma. Jadi kalau mereka sudah lulus dari sana, mereka itu disebut sebagai ahli kanon atau ahli hukum gereja Katolik. Sekarang kita akan mengetahui secara singkat lahirnya kitab hukum kanonik. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, ternyata KHK ini terdiri dari dua, yaitu Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 dan kedua, Kitab Hukum Kanonik 1983. Yang pertama, Kitab Hukum Kanonik 1917. KHK 1917 ini dikeluarkan oleh Paus Benediktus ke-15. KHK 1917 ini disebut sebagai Kode Pio Benediktin. Inilah kodifikasi komprehensif resmi pertama dari hukum kanonik Gereja Latin. KHK 1917 ini dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 1917 dan berlaku secara efektif pada tanggal 19 Mei 1918. KHK 1917 ini disebut sebagai revolusi terbesar dalam hukum kanonik. KHK kedua adalah KHK 1983. KHK 1983 ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983. Tapi baru memiliki kekuatan hukum sejak tanggal 27 November 1983, tepat pada Minggu Advent yang pertama. KHK 1983 merupakan hasil revisi dan pembaruan dari KHK 1917. Pembaruan dilakukan atas prakarsa Yohanes ke-22 dengan memberikan tugas kepada Konsili Vatikan II untuk melakukan revisi serta pembaharuan tata kehidupan Kristen Katolik pada KHK 1917 lalu. Pembaruan ini dilakukan secara mendalam berdasarkan semangat Injil sesuai dengan ajaran konsili. Saya akan menjabarkan satu contoh mengapa KHK 1917 itu perlu dibaharui ke KHK 1983.
Ini menyangkut arti gereja. Dalam KHK 1917, gereja itu dipandang sebagai masyarakat seperti dalam sebuah negara. Sehingga hukum gereja dalam KHK 1917 itu disusun berdasarkan pemikiran dan interpretasi teori hukum umum. Lalu dalam KHK 1983, gereja itu dipandang sebagai umat Allah, sebagai suatu misteri atau sakramen yang memiliki unsur ilahi, sehingga bahasanya tidak hanya bersifat yuridis lagi, tetapi juga bersifat teologis. Penerapan kanon-kanon dalam KHK 1993 dilakukan secara supel dan manusiawi dengan tujuan untuk keselamatan orang beriman yang notabene berbeda dari tujuan hukum kenegaraan. Jadi yang kita gunakan saat ini adalah KHK 1983. Dan seterusnya nanti saya akan menyebut KHK saja. Saya tidak menyebut lagi KHK 1917 atau KHK 1983. KHK memuat 1752 kanon atau hukum. Sebagian besar terbagi dalam paragraf-paragraf atau dan nomor-nomor. Isi KHK ini adalah semua hal yang menyangkut dengan hukum, norma, atau aturan-aturan yang diterapkan di seluruh gereja Katolik Roma di seluruh dunia. Misalnya, mengapa perkawinan Katolik itu tidak terceraikan? Mengapa Katolik harus membaptis bayi? Mengapa imam Katolik itu tidak menikah? Mengapa dalam Katolik itu ada 7 sakramen? Apa hukuman bagi orang Katolik bila melanggar hukum gereja? Semuanya itu dibahas dalam KHK ini. KHK terdiri dari 7 buku yang dibagi lagi dalam berbagai bagian, seksi, judul, bab, dan artikel. Namun tidak semua buku itu dibagi dalam 5 subbagian tersebut. Inilah garis besar dari ke-7 buku dalam kitab hukum kanonik. Buku pertama adalah norma-norma umum, kanon 1 sampai 203. Ini berisi tentang penjelasan penerapan umum hukum-hukum dalam gereja Katolik. Buku kedua adalah tentang umat Allah, kanon 204 sampai 746. Ini berisi tentang hak dan kewajiban kaum awam dan klerus. Selain itu juga berisi tentang uraian organisasi hierarki dalam gereja Katolik. Buku ketiga adalah tugas gereja mengajar, kanon 747 sampai 833. Ini berisi tentang pelayanan Kristiani, kegiatan misioner, pendidikan, serta komunikasi sosial. Buku 4, tugas gereja menguduskan, kanon 834 sampai 1253. Ini berisi tentang sakramen dan tindakan ibadah lainnya, serta mengenai tempat-tempat ibadah dan hari-hari raya dalam gereja Katolik. Buku kelima adalah harta benda gerejawi, kanon 1254 sampai 1310. Ini berisi tentang kepemilikan, kontrak perjanjian, dan warisan. Isinya serupa dengan hukum sipil. Buku keenam adalah sanksi dalam gereja, kanon 1311 sampai 1399. Ini berisi tentang tindak pidana dan hukumannya bagi para pelanggar. Dan buku ketujuh adalah hukum acara, kanon 1400 sampai 1752. Ini berisi tentang peralihan dan hukum tribunal. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kanon yang sangat terkenal yang ada dalam kitab hukum kanonik. Yang pertama, kanon 97. Kanon 97 ini menurunkan usia dewasa seseorang secara kanonik dari 21 tahun menjadi 18 tahun menurut konsensus hukum sipil. Yang kedua, kanon 916. Kanon 916 menetapkan bahwa para imam yang dalam keadaan dosa berat tidak diperbolehkan untuk mempersembahkan misa, dan kaum awam yang ada dalam keadaan dosa berat tidak diperbolehkan untuk menerima ekaristi kecuali ada alasan yang sangat mendesak dan tidak ada kesempatan untuk melakukan pengakuan dosa. Contoh ketiga adalah kanon 919 paragraf 1. Di sana disebutkan untuk memberlakukan puasa tidak termasuk minum air putih dan obat setidaknya 1 jam sebelum menerima perayaan ekaristi. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya.
Sahabat Santo Paulus, demikianlah penjabaran singkat saya mengenai kitab hukum kanonik dalam Gereja Katolik. Katekese kali ini hanya mengupas kulitnya, belum mengupas isinya, karena isinya itu sangat banyak, yakni 1752 kitab, di mana setiap kitab ini mempunyai arti dan makna yang luas. Jadi kita tidak mungkin menyebutkan di sini satu persatu atau kitab per kitab. Saya menyarankan Anda sekali-sekali membaca KHK ini, apalagi misalnya kalau Anda mengalami satu masalah dalam hidup yang bertentangan dengan hukum kanonik atau hukum Katolik. Contohnya, misalnya bila perkawinan Anda sedang bermasalah, mungkin Anda bingung bagaimana cara mengajukan anulasi atau pembatalan perkawinan. Silakan baca kitab hukum kanonik ini. Atau misalnya Anda ingin atau terpaksa menikah beda agama atau beda gereja, silakan juga baca-baca kitab hukum kanonik. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa segala hal yang menyangkut praktek iman dan hukum gereja Katolik tertulis dalam kitab hukum kanonik ini. Sekarang ini kitab hukum kanonik itu mudah ditemukan di mana-mana. Di toko buku rohani banyak, dan juga sekarang ternyata sudah ada kitab hukum kanonik online. Jadi sekali lagi silakan baca-baca biar pengetahuan iman kekatolikan Anda semakin mantap. Sampai ketemu di episode selanjutnya.